Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku di sini. Hari ini kita nggak ngobrolin gosip artis atau tren fashion terbaru ya. Kita mau ngomongin sesuatu yang keren banget, gagah, datangnya jauh dari Rusia. Bayangin deh, ada pesawat tempur baru katanya super canggih namanya Sukhoi Su-75. Tapi orang-orang lebih sering manggil dia The Checkmate. Wah, kayak main catur aja ya, skakmat. Nama ini sengaja dipilih buat nunjukin kalau jet ini bisa jadi penentu kemenangan di pertempuran udara. Jadi, ceritanya jet ini pertama kali dipamerin ke dunia di sebuah acara pameran dirgantara besar di Rusia tahun 2021. Waktu itu, semua mata langsung tertuju padanya. Gimana nggak? Desainnya itu loh, futuristik banget. Bentuknya ramping, aerodinamis, sangar, elegan. Satu hal yang bikin heboh adalah Su-75 ini jet tempur generasi kelima. Gampangnya ini adalah kasta tertinggi di dunia jet tempur saat ini. Teknologi yang dipakai itu paling mutakhir, terutama kemampuan silumannya atau stealth. Jadi, dia bisa terbang tanpa gampang kedeteksi radar musuh. Selain itu, mesinnya cuma satu. Ini juga unik, karena biasanya jet tempur canggih itu mesinnya dua, biar lebih bertenaga. Tapi, Su-75 ini pede banget dengan satu mesinnya. Meskipun mesinnya cuma satu, jangan diremehkannya. Katanya Su-75 ini bisa terbang dengan kecepatan sampai Mach 1,8 atau hampir 2 kali kecepatan suara. Ketiga, otaknya super pintar. Su-75 dilengkapi dengan radar AESA atau Active Electronically Scanned Array. Gampangnya, ini adalah mata super yang bisa melihat ke segala arah, melacak banyak target sekaligus. Terakhir adalah kemampuannya membawa banyak senjata. Di dalam perutnya ada ruang senjata internal. Katanya sih, daya angkut senjatanya bisa sampai 7 ton lebih. Nah, ini dia bagian yang paling bikin banyak negara tertarik sama Su-75. Jet tempur generasi kelima biasanya mahal banget. Contohnya F-35, harganya di atas $100 juta per unit. Disinilah Su-75 muncul sebagai penawaran menggiurkan. Rusia klaim harganya jauh lebih murah, sekitar 25-30 juta per unit. Kok bisa murah? Pertama, satu mesin equals biaya produksi dan perawatan lebih rendah, komponen lebih sedikit, bahan bakar lebih irit. Kedua, teknologi dan suku cadang Sukhoi yang sudah teruji. Jadi nggak perlu riset dari nol, hemat biaya R&D. Kalau udah ngomongin jet tempur, nggak seru rasanya kalau nggak dibanding-bandingin. Lawan utamanya tentu saja adalah F-35 Lightning II dari Amerika Serikat. Tapi, Su-75 punya beberapa keunggulan. Dari data yang dirilis Rusia, Su-75 katanya lebih cepat dan lebih lincah. Dalam pertarungan jarak dekat, klien Su-75 bisa jadi penentu kemenangan. Sekarang kita geser ke Asia. Ada Chengdu J-20 dari Cina. J-20 ini juga jet tempur generasi kelima yang ukurannya lebih besar dan pakai dua mesin. Kalau diadu sama Su-75, ini bakal jadi pertarungan menarik antara kecepatan dan kelincahan Su-75 melawan daya jangkau dan daya hantam J-20. Setiap ada kelebihan, pasti ada juga kekurangannya. Salah satu kekurangan utama, sampai sekarang Su-75 masih prototipe. Artinya ini masih tahap pengembangan dan uji coba. Kekurangan kedua, penggunaan satu mesin. Kalau satu-satunya mesin itu mengalami kerusakan di tengah penerbangan, apalagi di wilayah musuh, wassalam. Pilotnya harus segera melontarkan diri. Selanjutnya, ada keraguan soal kualitas teknologi silumannya. Amerika sudah punya pengalaman puluhan tahun, sementara Rusia pengalamannya masih tergolong baru. Terakhir, ekosistem pendukungnya. Pelatihan pilot, ketersediaan suku cadang, sistem persenjataan yang kompatibel, semua ini masih harus dibangun dari awal. Membangun jet tempur generasi kelima itu bukan perkara gampang. Tantangan terbesar pertama adalah pendanaan. Awalnya Rusia berharap mendapat dana dari mitra internasional, tapi sampai sekarang belum ada yang resmi ikut membiayai. Tantangan teknis juga nggak kalah pelik. Su-75 rencananya akan menggunakan mesin baru, tapi pengembangan mesin baru sangat rumit. Keterlambatan mesin bisa menunda seluruh jadwal proyek. Tantangan berikutnya, produksi massal. Prototipe 1-2 itu satu hal. Produksi ratusan dengan kualitas identik itu tantangan lain. Jika biaya produksi membengkak, harga jual naik, daya tarik turun drastis. Tantangan terakhir, waktu. Teknologi militer bergerak cepat. Jika molor terlalu lama, teknologinya mungkin ketinggalan dan calon pembeli beralih ke opsi lain. Setelah kita bedah panjang lebar, sekarang kita sampai di pertanyaan puncak. Apakah Su-75 Checkmate ini bakal jadi game changer? Jawabannya, potensinya ada, besar sekali. Tapi jalannya masih panjang dan terjal.
Kalau kita lihat dari konsep, Su-75 punya potensi jadi game changer. Dia menawarkan jet tempur siluman generasi kelima dengan harga terjangkau. Ini bisa mengubah peta kekuatan udara global secara signifikan. Kesimpulannya, Su-75 Checkmate ini adalah sebuah pertaruhan besar bagi Rusia. Jika mereka berhasil mengatasi semua tantangan dan memenuhi semua janji mereka, maka jet ini benar-benar bisa menjadi game changer yang mengguncang pasar senjata dunia. Tapi jika tidak, ia akan menjadi sekadar catatan kaki dalam sejarah. Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu dan melihat. Apakah payon ini akan berhasil maju sampai ke ujung papan catur dan berubah menjadi ratu yang kuat atau akan tumbang di tengah jalan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Skakmat!